semuanya, saat ini saya sedang berada di Museum Sejarah Jakarta atau yang biasa dikenal dengan Museum Fathahillah. Untuk keseruan selanjutnya, yuk kita intip ke dalam. Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta atau yang biasa dikenal dengan Museum Fathahillah terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Museum Fathahillah ini adalah sebuah lembaga museum yang memiliki sejarah yang lumayan cukup panjang. Pada tahun 1919, dalam rangka 300 tahun berdirinya kota Batavia, warga kota Batavia, khususnya Belanda, mulai tertarik dengan sejarah kota Batavia. Pada tahun 1930, didirikanlah sebuah yayasan yang bernama Oud Batavia atau Batavia Lama yang bertujuan untuk mengumpulkan segala ihwal tentang sejarah kota Batavia. Lalu pada tahun 1936, Museum Oud Batavia ini diresmikan dan museum ini dibuka untuk umum di tahun 1939. Museum Oud Batavia ini menonjolkan peninggalan-peninggalan Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal abad 26. Museum Oud Batavia ini adalah sebuah lembaga swasta yang berada di bawah naungan Ikatan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan yang didirikan pada tahun 1778 yang berjasa juga dalam mendirikan Museum Nasional. Pada masa kemerdekaan, Museum Oud Batavia ini berubah nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama diserahkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Dan diresmikanlah Museum Fathahillah ini atau Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Museum Sejarah Jakarta pun berusaha menyediakan informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih kreatif. Museum Sejarah Jakarta juga selalu berusaha menyelenggarakan kegiatan yang rekreatif sehingga dapat menarik perhatian pengunjung untuk mengetahui sejarah kota Jakarta dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Dan selanjutnya kita akan melihat beberapa koleksi yang ada di Museum Fathahillah ini. Koleksi yang pertama ada miniatur kursi panjang, lalu yang kedua ada miniatur kursi, yang ketiga ada kotak penyimpanan, lalu selanjutnya ada wadah timbangan beras, ada alat ukur bahan bangunan, selanjutnya ada batu timbangan, lalu ada juga alat ukur bata, dan yang terakhir ada alat ukur genteng. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan yang tertua. Nah, nama Taruman ini berarti artinya itu warna biru indigo yang
tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Kerajaan Tarumanegara ini memiliki banyak prasasti. Salah satunya ini ada prasasti Tugu yang ditemukan di Kota Tugu, Jakarta Utara. Nah, prasasti ini menceritakan tentang pembangunan dua buah sungai pada abad ke-22 ketika Purnawarman memerintah. Ini ada masa kerajaan Sunda. Sistem kepercayaan Sunda ini sebenarnya tidak ada banyak bukti arkeologis mengenai apa sih agama yang dianut oleh kerajaan Sunda, tetapi ada hal yang cukup menarik dari sistem kepercayaan masyarakat Sunda kuno ini, yaitu adanya gejala campuran antara agama Hindu Saiva dan Buddha dengan suatu bentuk agama pribumi. Di sini ada Kampung Omelanden, yaitu wilayah yang ada di luar tembok kota Batavia yang kini menjadi area wilayah Jakarta yang lebih luas dari daerah Kota Tua hingga area Depok, Tangerang hingga Bekasi. Penduduk Omelanden ini dari berbagai macam etnik. Nah, pada tahun 1669 ada dari orang Eropa, orang berdarah campuran, orang Ambon, orang Melayu, orang Tionghoa, orang Makassar dan Bugis, serta orang Bali dan Jawa. Peta Ciela. Peta ini pertama kali ditemukan oleh seorang kontroler Belanda pada tahun 1858 di Garut. Daerah-daerah penting di abad ke-16 yang tercantum pada peta tersebut yaitu antara lain ada Nusa Kalapa atau Jakarta, selanjutnya ada Bekasi, ada ibu kota kerajaan Sunda, ada gerbang kerajaan Sunda, ada Nusa Kambangan, ada Segara Anakan, ada Marunda, Sungai Cisadane, dan yang terakhir ada Sungai Ciliwung. Orang Betawi, Dr. Yasmin Zaki Shahab memperkirakan bahwa etnis Betawi baru terbentuk sekitar tahun 1815 sampai 1893. Nah, nama Betawi ini berasal dari orang Batavia, dan menurut Shahab bahwa masyarakat Betawi ini terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu ada Betawi Tengah, Betawi Pinggir, Betawi Udik, dan juga Betawi Pesisir. Sebelumnya kue satu itu adalah salah satu kue populer di masyarakat Betawi yang merupakan hidangan wajib pada perayaan hari besar. Kue satu ini rasanya itu manis dan teksturnya sangat gurih. Nah, bentuknya itu bermacam-macam, ada dari bentuk ikan, bentuk daun, dan juga hingga bentuk bunga. Perhiasan pengantin Betawi. Perhiasan pengantin Betawi ini meliputi tusuk kembang rumput, tusuk kembang kelape, kembang goyang, tusuk burung hong, cadar, anting-anting, dan lain sebagainya. Masa bercocok tanam ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan-perkampungan. Cara pemakaian alat batu ini, alat serpih baik yang diretus maupun tidak biasanya mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan, terutama dengan telunjuk, jari tengah, dan juga jempol. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.